Selamat datang di podcast Lintas Batas. Jadi di podcast ini kita akan bahas isu-isu keimigrasian dan juga kebijakan lintas negara. Dengan saya Diya Nugraha, Saya Muhammad Pandorus Karamdanu. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik dan penting, yaitu perbandingan sistem penahanan atau detensi orang asing di Indonesia dan Amerika Serikat. betul sekali Pandu. Jadi topik ini memang sering menjadi perhatian dari kita semua, terutama bagi WNI yang berada di luar negeri. Untuk membahas hal ini, kita akan mendatangkan dua narasumber yang bagus. Dari yang satu ini dari pejabat Direktorat Jenderal Imigrasi Indonesia yang sudah berpengalaman 15 tahun di sana. Kemudian ada juga mantan Konsul Jenderal Republik Indonesia di San Francisco yang berpengalaman menangani kasus WNI di Amerika Serikat. Pertama, kita kedatangan Bapak Haikal sebagai pejabat dari Direktorat Jenderal Imigrasi Indonesia dengan pengalaman lebih dari 15 tahun di bidang keimigrasian. Selamat datang Pak Haikal. Selamat datang Mas Pandu. Halo, perkenalkan nama saya Maria. Saya adalah Konsul Jenderal Indonesia di San Francisco dan saya sekarang diundang untuk membahas mengenai prosedur dan pendetensian di Amerika. Baik, kita langsung masuk ke pembahasan. Untuk Pak Haikal, mungkin kita bisa mulai dari dasar hukum. Apa saja landasan hukum yang mengatur detensi orang asing di Indonesia? Baik, terima kasih ya Mas Pandu. Baik, saya menjelaskan bahwa di Indonesia ini ada dasar hukum yang utama yang kita gunakan, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Undang-undang ini adalah payung hukum yang dimana kemudian diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang keimigrasian. Khususnya peraturan ini mengatur segala hal tentang rumah detensi imigrasi atas atau yang kita kenal dengan RUDENIM. Oh, jadi kalau di Indonesia sendiri itu dari UU nomor 6 tahun 2011 kira-kira seperti itu. Kemudian kalau di Amerika gimana? Kalau di Amerika itu sistem hukumnya lebih kompleks ya, karena melibatkan berbagai level pemerintahan. Dasar hukum utamanya itu Immigration and Naturality Act atau INA yang terkait diperbarui secara signifikan melalui beberapa undang-undang, termasuk Illegal Immigration Reform and Immigrant Responsibility Act tahun 1996. Kemudian ada juga AID Act 2005 yang mempengaruhi prosedur detensi. Wah, menarik sekali nih. Jadi keduanya memiliki landasan hukum yang kuat. Jadi apakah perbedaan mendasar dalam filosofi hukumnya menurut Pak Hilmi? Jadi gini Mas Budi, perbedaan dasarnya adalah di Amerika sistem federal sangat dominan, beda dengan di Indonesia. Department of Homeland Security melalui Immigration and Customs Enforcement atau DIC memiliki kewenangan yang sangat luas. Sementara di Indonesia struktur kewenangan itu lebih terpusat di Kementerian Hukum dan HAM melalui imigrasi. Baik, pertanyaan yang bagus juga. Jadi di Indonesia ini kita menerapkan asas teritorial dan asas kepentingan nasional. Jadi setiap orang asing yang masuk dan berada di wilayah Indonesia haruslah tunduk pada hukum kita, hukum Indonesia. Dan detensi dilakukan untuk melindungi kepentingan nasional. Begitu. Nah, jadi kan barusan kita udah bahas tentang landasan hukum. Jadi sekarang kita akan membahas tentang struktur kelembagaannya sendiri. Jadi tolong bisa jelaskan kepada saya, lembaga di sana itu apa saja yang berwenang melakukan detensi di sana, khususnya di Indonesia terlebih dahulu. Terima kasih pertanyaannya Mas Didi. Ya, saya jelaskan ya. Di Indonesia terdapat lembaga yang berwenang, yaitu Direktorat Jenderal Imigrasi di bawah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Kami memiliki rumah detensi imigrasi atau RUDENIM yang tersebar di beberapa kota besar seperti Medan,
Jakarta, Surabaya, Makassar, Denpasar, Pontianak, dan sampai saat ini ada 13 UDN di seluruh Indonesia. Nah, jadi siapa nih Pak Hikal yang memiliki wewenang untuk memutuskan seseorang harus di-detensi? Baik, jadi kewenangan untuk memutuskan seseorang harus di-detensi itu ialah keputusan detensi diambil oleh pejabat imigrasi yang ditunjuk, biasanya seperti Kepala Kantor Imigrasi atau Direktur Jenderal Imigrasi untuk kasus-kasus tertentu. Keputusan ini harus berdasarkan bukti-bukti yang kuat bahwa orang tersebut melanggar ketentuan keimigrasian. Seperti itu, Mas Pandu. Jadi kalau di Indonesia sendiri ini mungkin kita sering dengar ya. Tapi kalau di Amerika ini bagaimana struktur kelembagaan di sana? Jadi gini Mas Didi, berbeda dengan Indonesia, kalau struktur kelembagaan di Amerika itu lebih kompleks. Ada beberapa lembaga yang terlibat, pertama ICE atau Indonesian and Customs Enforcement di bawah Department of Homeland Security. Lembaga ini melakukan penangkapan dan detensi. Kemudian ada Customs and Border Protection atau CBP untuk detensi di wilayah perbatasan. Lalu ada juga Executive Office for Immigration Review atau EOIR yang menangani proses pengadilan imigrasi. Wah, jadi cukup banyak ya lembaga yang terlibat. Nah, sekarang bagaimana nih cara koordinasinya, Pak Demi? Untuk koordinasinya itu sedikit rumit ya, dan sering jadi kritik, terutama ICE bertanggung jawab atas fasilitas detensi baik dari dikelola sendiri ataupun yang dikelola secara kota oleh pihak swasta. Benar kata Bandung, ada detention center yang dikelola oleh perusahaan swasta atas kehendak pemerintah. Ini berbeda dengan Indonesia yang dimana sistemnya Ya, benar Mas Ilmi. Kalau di Indonesia ya, semua UDN itu dikelola langsung oleh negara melalui Dirjen Imigrasi. Tidak ada privasi dalam sistem detensi imigrasi kita. Hal ini untuk menjamin standar perlakuan yang sama terhadap semua DTI. Menarik sekali ya. Ternyata dari setiap negara ini terdapat perbedaan dari kewenangannya, dari cara mereka menangani detensi mereka. Jadi untuk di Indonesia sendiri untuk pelaksanaan deportasi itu seperti apa? Kalau di Indonesia ya, untuk kewenangan melakukan deportasi cuma segini. Kewenangan kita pada Direktur Jenderal Imigrasi. Keputusan deportasi bisa dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Imigrasi atau pejabat yang ditunjuk. Prosesnya melalui beberapa tahapan administratif yang ketat, termasuk memberikan kesempatan kepada orang asing untuk membela diri mereka. Nah, kalau untuk kewenangan untuk melakukan deportasi di Amerika gimana Pak Demi? Kalau di Amerika itu yang sekarang sering dikenal dengan removal ya, kalau di Amerika ya, itu diputuskan oleh immigration judge dalam pengadilan imigrasi. Namun ICE memiliki kewenangan untuk melakukan expedited removal atau dalam masa tertentu, terutama bagi mereka yang baru masuk dan belum memiliki status legal. Nah, sekarang kita bahas siapa saja nih yang bisa menjadi subjek detensi. Pak Hikal, dalam kondisi apa orang asing bisa ditahan di Indonesia? Pertanyaan bagus, bantu ya. Jadi ada beberapa kategori terkait subjek detensi di Indonesia. Yang pertama yaitu orang asing yang tidak memiliki dokumen perjalanan sah atau perjalanan sah. Kedua, yaitu izin tinggal mereka ini habis atau overstay, Mas Pandu. Terus ketiga, mereka ini melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan izin tinggalnya. Jadi misalnya izin tinggal mereka itu untuk wisata, Mas Pandu, tapi mereka pakai untuk kerja, gitu. Lalu yang keempat, mereka ini dapat atau terduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum. Dan yang terakhir kelima yaitu menunggu proses deportasi. Seperti itu, Mas Pandu. Seperti itu ya. Jadi. Tapi ada nggak sih untuk pengecualian kategori tertentu di Indonesia? Ada Mas Igi. Jadi kami sangat berhati-hati dengan kelompok-kelompok yang rentan seperti anak-anak, hamil, dan orang yang sakit keras. Untuk mereka, kami mengupayakan alternatif detensi
yaitu penanganan khusus sesuai dengan prinsip HAM. Juga untuk pencari swaka yang terdaftar di UNHCR, mereka mendapatkan perlakuan yang berbeda justru. Nah, sekarang ke Bu Diana nih. Kalau di Amerika bagaimana sih? Jadi kalau di Amerika ya subjek detensi itu cukup luas, termasuk mereka yang masih tanpa dokumen, overstay, melanggar ketentuan visa, atau memiliki catatan kriminal. Selain itu, sanksi tersebut bisa juga orang asing yang dianggap sebagai ancaman keamanan nasional sebagai terorisme. Namun dicatat, dalam pemerintahan yang berbeda, penekanan enforcement-nya juga berbeda. Jadi beda pimpinan, beda juga sikap pimpinan itu terhadap Nah, di Amerika sendiri ini saya pernah dengar mandatory detention. Jadi sebenarnya apa sih mandatory detention? Boleh dijelaskan? ya yang bagus ya. Untuk mandatory detention itu untuk kategori tertentu, terutama mereka yang memiliki catatan kriminal atau dianggap sebagai ancaman keamanan. Untuk mereka detention bersifat mandatory atau wajib tanpa kemungkinan banding atau jaminan. Ini diatur dalam section 26 nomor C DNA. Kebijakan ini sering menjadi kontroversi karena dianggap tidak memberikan uang untuk pertimbangan kasus per kasus. Kalau sistem mandatory detention di Indonesia bagaimana sih Pak? Baik, kalau di Indonesia kita tidak mengenal sistem mandatory ini. Setiap kasus kita evaluasi secara individu. Meskipun ada kategori pelanggaran umumnya berujung pada detensi dan deportasi. Jadi bagaimana dengan pencari swaka atau asylum seekers? Yang soal asylum seeker. Oke. Ini salah satu yang paling kontroversial dari Amerika. Pencari swaka yang datang ke perbatasan bisa detensi sambil menunggu proses asylum seeker mereka oleh UNHCR. Kebijakan Remain in Mexico atau Migrant Protection Protocol yang ditetapkan beberapa tahun yang lalu membuat asylum seeker harus menunggu di Meksiko. Namun kebijakan ini berubah-ubah tergantung administrasi atau pimpinan berkuasa. Kalau di Indonesia sih, Di Indonesia untuk kita itu memiliki posisi yang unik seperti ini. Itu karena bukan negara penandatangan konvensi 1991 tentang pengungsi, namun kita bekerjasama dengan UNHCR. Kita melakukan seperti pelayanan seperti untuk pencari swaka ini yang sudah terdaftar di UNHCR biasanya tidak kita detensi di ini, kecuali mereka ada pelanggaran hukum lain, misalnya pelanggaran-pelanggaran yang tadi saya sebutkan tadi seperti overstay atau melanggar ketertiban umum. Jadi kita akan tempatkan mereka itu di community host atau shelter. ya, jadi mungkin tadi masih bahas yang ringan-ringan ya. Jadi kita sekarang masuk ke yang lebih berat. Jadi kita masuk ke prosedur dan mekanismenya. Bisa dijelaskan bagaimana proses ketika orang asing akan dideteksi di Indonesia ini? Terus sekali pertanyaan yang tinggi. Terima kasih. Jadi prosesnya dimulai dengan penangkapan atau penanganan oleh petugas migrasi yang pasti. Bisa berdasarkan operasi, laporan, atau temuan saat pemeriksaan langsung di lapangan. Setelah kami tangkap, kita lakukan pemeriksaan administratif untuk mengonfirmasi pelanggaran. Kemudian kami keluarkan surat keputusan pendeteksian oleh pejabat kami yang berwenang, seperti itu. Nah, mungkin apakah ada nih proses hukum yang bisa ditempuh oleh kita ini? Tentu, pastinya ada, Mas Pandu. TNI memiliki hak untuk membela diri yang pasti ya. Terus juga mereka bisa mengajukan keberatan dan bahkan dapat menggugat keputusan detensi melalui jalur hukum mereka. Mereka juga berhak mendapat bantuan hukum, mendapatkan bantuan hukum seperti dari advokat dan pengacara, dan dihubungkan dengan perwakilan negara mereka. Nah, kalau di UBNIM, kami memfasilitasi akses kepada pengacara dan perwakilan diplomatik dari negara mereka. Itu.
Kalau di Indonesia ini mungkin sering lah banyak yang kata-kata yang kita dengar, tempat-tempat yang tidak asing. Kalau di Amerika sendiri prosedurnya gimana? Ya, jadi di Amerika itu prosesnya berbeda tergantung situasi penangkapan. Jika ditangkap di perbatasan, kena expedited removal proses yang sangat cepat. Tapi jika ditangkap di dalam wilayah Amerika Serikat, mereka biasanya akan melalui proses pengadilan imigrasi. Nah, coba Pak, apakah bisa dijelaskan nih secara lebih detail tentang proses pengadilan imigrasi? Ya, jadi setelah ditangkap dan didetensi, ICE akan mengeluarkan Notice to Appear atau NTA yang merupakan dokumen dakwaan imigrasi. Kemudian dijadwalkan hearing di depan immigration judge, dan ada beberapa jenis hearing, yaitu ada master calendar hearing untuk hal-hal administratif, bond hearing untuk menentukan apakah bisa dilepas dengan jaminan, dan merits hearing untuk memutuskan kasus. Nah, kalau untuk Indonesia sendiri bagaimana Pak? Di Indonesia pasti berbeda Mas Pandu dengan Amerika. Sistem kita di Indonesia lebih administratif. Tidak ada panggilan atau tidak ada pengadilan khusus imigrasi. Namun proses banding atau keberatan dilakukan melalui mekanisme administratif ke Direktur Jenderal Imigrasi atau melalui gugatan ke PT UN atau Pengadilan Tata Usaha Negara jika menyangkut putusan pejabat seperti itu. Nah, deten ini kan masih manusia. Mereka ini kan punya keluarga negaraan, punya hak untuk hidup. Betul. Jadi mereka ini bagaimana sih hak-hak deten itu selama proses pendetensian? Baik, Mas Dini. Jadi DTNI ini di UDN memiliki hak untuk mendapat perlakuan yang manusiawi tentunya. Makanan yang layak harus mereka dapatkan. Lalu juga ada fasilitas kesehatan, komunikasi dengan keluarga, dan perwakilan negara mereka, serta akses kepada bantuan hukum. Kami juga melakukan monitoring internal dan menerima kunjungan dari berbagai organisasi internasional seperti IOM dan UNHCR. Di Amerika, secara teoritis, DTNI juga memiliki hak-hak serupa. Namun dalam praktiknya ada banyak laporan tentang kondisi fasilitas detensi yang kurang memadai, terutama di detention centers yang dikelola oleh swasta. Lalu juga akses kepada pengacara juga tidak menjadi tantangan, terutama karena tidak ada hak untuk mendapat appointed counsel atau pengacara yang ditunjuk negara dalam kasus imigrasi. Tidak seperti kasus yang kriminal. Wah, ternyata perbedaannya cukup signifikan ya Pak Andi, Pak Michael. Jadi dalam kasus kriminal di Amerika, apakah ada hak untuk mendapatkan pengacara? Tapi dalam kasus imigrasi, apakah Benar sekali. Jadi ini salah satu kritik terhadap sistem imigrasi Amerika, di mana banyak DTNI yang harus menavigasi sistem hukum yang kompleks tanpa bantuan pengacara karena tidak mampu membayar. Ada organisasi-organisasi non-profit yang menyediakan bantuan hukum gratis tapi kapasitasnya terbatas. Jadi deten ini tetap dapat apa untuk hidup ya, mau di Indonesia maupun di Amerika. Selanjutnya kita akan bahas topik yang sangat penting. Jadi perlu kita ketahui kalau orang-orang yang dihukum pidana ini sudah jelas berapa lama dia ditahan, berapa lama dia di penjara. Benar. Nah, kalau di imigrasi sendiri ini untuk jangka waktu detensi untuk Bapak Haikal, berapa lama seorang bisa ditahan di UDN? Nah, ini pertanyaan yang bagus juga dari Mas Didi ya. Jadi menurut Undang-Undang Imigrasi kita, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, jangka waktu pendetensian paling lama itu 10 tahun. Namun ini adalah batas maksimal yang sangat jarang terjadi. Dalam praktiknya kami berupaya untuk memproses deportasi secepat mungkin. Biasanya dalam hitungan minggu sampai beberapa bulan saja. Gitu. jadi apa sih yang membuat proses itu bisa menjadi lama? Nah, baik. Ada beberapa faktor Mas Pandu. Jadi yang paling umum itu yang kita secara pengalaman kita itu pengurusan dokter mereka atau dokumen perjalanan mereka dari negara asal DTNI. Tidak semua negara itu responsif Mas Pandu dalam mengeluarkan travel dokumen atau dokumen perjalanan untuk warga negaranya yang akan dideportasi. Juga masalah koordinasi jadwal penerbangan dan biaya deportasi. Untuk status person atau orang yang tidak memiliki tanpa keluarga negaraan, umumnya mereka ini prosesnya bisa sangat rumit seperti itu. Jadi kalau di Indonesia sendiri itu bisa disimpulkan paling lama itu 10 tahun
dikarenakan terdapat banyak faktor yang menjadi tantangan di Europe dan Indonesia sendiri. Ya, kali ini. Nah, selanjutnya kita akan membahas ke Amerika. Jadi di Amerika gimana? Di Amerika situasi lebih kompleks. Jadi secara hukum ada putusan Supreme Court dalam kasus Zadidas pada tahun 2001 yang membatasi detensi untuk orang yang sudah ada final removal order menjadi maksimal 6 bulan, kecuali ada alasan khusus. Tapi untuk mereka yang masih dalam proses removal proceeding, tidak ada batas waktu yang jelas. Jadi kalau masih dalam proses removal proceedings itu belum ada batas waktunya ya. Berarti bisa berapa lama? Sangat lama, karena kasus di pengadilan imigrasi Amerika sangat parah. Saat itu ada kasus WNI yang menunggu court hearing sampai 2-3 tahun, dan selama menunggu maka bisa terus didetensi jika tidak bisa mendapat bond atau jaminan. Kalau di Indonesia sendiri bagaimana? Kalau di Indonesia, di negara kita ini, untuk kasus seperti itu, kami biasa menerapkan pengawasan imigrasian tanpa detensi. Jadi orang asing diminta melaporkan diri secara berkala sambil menunggu proses deportasi. Tapi ini hanya untuk kasus yang tidak beresiko, misalnya tidak ada catatan kriminal dan ada alamat yang jelas dari orang asing tersebut. Seperti itu. Itu barusan adalah alternatif selain detensi di negara Indonesia. Kalau alternatif selain detensi di negara Amerika sendiri bagaimana? Apakah hanya bisa didetensi aja? Di Amerika ada program alternatif to detention (ATD) yang dikelola oleh ICE, jadi seperti electronic ankle monitoring atau GPS tracking, lalu regular check-ins atau enrollment dalam program case management, tapi cakupannya masih terbatas dan tidak semua orang eligible untuk program ini. Kalau di Indonesia sendiri bagaimana? Kalau di negara kita yaitu kita juga mendapat perhatian nih Mas Pandu dari komunitas internasional. Kami terus berupaya meningkatkan standar UDNIM ini yang dapat sesuai dengan prinsip-prinsip HAM, terutama prinsip HAM internasional. Jadi kami bekerjasama dengan IOM, UNHCR, dan organisasi lain untuk memastikan perlakuan terhadap PTNI ini yang lebih manusiawi. Begitu. Ya memang jadi tantangan di kedua negara ini mungkin hampir-hampir sama ya, karena hak-hak veteran ini sulit dikabulkan oleh pemerintahan dikarenakan memang mereka ini mungkin banyak yang mengganggu keamanan negara. Nah, dari pengalaman di Amerika sendiri bisa berbagi kasus juga tentang yang paling memorable dari di sana tentang WNI yang dideteni di Amerika. Jadi selama saya menjabat sebagai konjen, ada banyak kasus yang menggugah. Salah satunya saya ingat adalah kasus seorang warga negara Indonesia yang sudah tinggal di Amerika sejak kecil. Dia dibawa oleh orang tuanya, tapi tidak pernah mengurus status imigrasinya. Ketika dewasa dan apply untuk green card, ternyata dia pernah di deportation proceedings karena ada misrepresentation di aplikasi sebelumnya. Dia dideten dan terancam deportasi, padahal sudah hidupnya di Amerika. Hidupnya di Amerika. Nah, untuk endingnya tuh bagaimana tuh? Makanya setelah perjuangan panjang dengan bantuan pengacara dan advokasi dari konsulat, akhirnya dia bisa mendapat cancellation of removal dari immigration judge. Tapi dia sempat didetensi hampir 8 bulan. Nah, hukum ini menunjukkan betapa pentingnya awareness tentang status imigrasi. Jadi gitu ya kalau di Amerika Serikat. Kalau di Indonesia sendiri gimana ya? Kalau di Indonesia sama seperti yang di Amerika. Jadi kita juga menghadapi kasus-kasus humanitarian, yang mana ada kasus orang asing yang sudah bertahun-tahun nih di Indonesia, bahkan sudah menikah dan punya anak nih, Mas Didi. Tapi karena satu hal yaitu dokumen yang bermasalah, kami berusaha nih case by case approach, tapi tetap harus mengikuti dokumen baku pastinya mesti begitu. Jadi masalah keimigrasian ini kompleks, banyak, mau di Indonesia, mau di Amerika maupun di negara-negara lain. Dan juga ini sebenarnya menjadi tantangan juga bagi pelancong kita kalau ke luar negeri, karena kita harus tahu juga peraturan di luar negeri itu seperti apa. Nah, dari bapak-bapak sendiri, bagaimana jika ada warga negara kita yang berencana bepergian atau tinggal di luar negeri? Dari bapak ini, Haikal, bagaimana? Baik, dari saya ya, Indonesia. Untuk orang asing yang ke Indonesia nih, serta saya sama pentingnya
patuhilah aturan seperti visa dan izin tinggal. Jangan kalian overstay untuk bagi para orang asing. Jika ada perubahan rencana atau pengen perpanjang izin tinggal, maka kalian dapat melakukannya itu sebelum habis masa berlaku izin tinggal kalian. Dan jangan melakukan aktivitas yang sekiranya itu tidak sesuai dengan visa atau izin tinggal yang kalian miliki. Seperti itu. Kalau ada orang WNI yang ke Amerika, kira-kira bagaimana Pak? Ada pesan Intinya jangan mengalami koordinasi ya. Pasti selalu memiliki dokumen yang valid yang resmi. Lalu jika ada masalah segera hubungi perwakilan Indonesia di kalian. Lalu jangan menggunakan jasa calo atau dokumen palsu karena akibatnya sangat serius kalau dilakukan. Nah, mungkin apakah ada rencana nih reformasi atau perubahan sistem di kedua negara? Dari siapa dulu nih Mas Bandu? Mungkin dari Pak Haikal dulu nih. Ya, pasti dong pasti. Kalau di Indonesia kami terus melakukan evaluasi dan perbaikan sistem nih Mas Bandu. Jadi saat ini sedang ada pembahasan bagi para pimpinan kami, yaitu untuk modernisasi sistem imigrasi kita, termasuk peningkatan fasilitas rudenim dan penguatan bagi aspek HAM dalam penanganan DPD ini. Nah, kalau menurut Pak Denny bagaimana? Kalau di Amerika tuh sudah lama ya, udah ada ancaman buat reformasi sistem imigrasi ya. Namun karena adanya polarisasi pemerintah, masyarakat politik yang lain sulit untuk mencapai reformasi. Sementara itu kondisi detensi dan backlog harus terus menjadi masalah di Jadi diskusi di siang hari ini sangat bagus, sangat keren, sangat mencerahkan. Informasi-informasi yang saya dapat juga banyak yang baru. Jadi apalagi untuk saya yang jarang bepergian ke luar negeri, saya mendengar di Amerika ini sangat interaktif. Kemudian saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Haikal dan juga Bapak Ironi atas kesediaannya di sini. Benar sekali nih Mas Tinggi, kita sudah banyak belajar tentang perbandingan sistem detensi imigrasi di Indonesia dan juga di Amerika. Mulai dari dasar hukum, kelembagaan, prosedur, hingga jangka waktu detensi. Terima kasih kami ucapkan Pandu dan Mas Gigi telah memberikan kesempatan kepada kami berdua nih, di podcast hebat ini, yaitu di podcast Lintas Batas. Semoga informasi yang kami sampaikan ini bermanfaat bagi kalian semua masyarakat untuk lebih memahami sistem imigrasi yang pasti. Saya ucapkan terima kasih. Saya harap dengan sistem ini masyarakat bisa lebih aware dan menghindari masalah imigrasi. Semoga apa yang terjadi di sana tadi bisa bermanfaat bagi masyarakat umum dan terutama bagi masalah terkait imigrasi di Indonesia maupun di Amerika. Ya, jadi mungkin kita mengasih podcast pada siang hari ini. Untuk pendengar setia dari Lintas Batas Podcast, jika ada pertanyaan lebih lanjut atau topik yang ingin kita bicarakan, silakan hubungi kami di media sosial kami. Dan jangan lupa subscribe, share, dan like podcast ini agar lebih banyak orang yang dapat mendengar informasi bermanfaat tentang isu-isu keimigrasian. Jadi sampai jumpa di episode berikutnya.